Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pak Guru berharap kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ada amin? Metode pembelajaran dalam situasi yang sekarang ini tidak pernah terlintas di benak dan pikiran kita bersama. Namun hal ini harus dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Harapan Pak Guru, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kurangilah keluar dari rumah, belajarlah lebih giat supaya kamu lebih mudah menggapai segala cita-citamu. Di sekolah minggu, bahkan khotbah-khotbah dari para pendeta, mungkin sudah sering kita dengar mengenai cerita tentang air bah, tentang menara Babel, bahkan peristiwa Sodom dan Gomora. Semuanya terjadi karena dosa-dosa manusia, dan sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia ini, bisa saja terjadi dengan alasan yang sama. Tetapi itu bukanlah faktor yang terlalu penting. Kita tidak bisa menentang kedaulatan dari Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Hari ini kita akan belajar dari bab 12 yang bertemakan pergilah dan jadikanlah. Kata pergilah dan jadikanlah ini merupakan amanat agung yang diproklamasikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya atau kepada kita dewasa ini untuk dapat memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Amanat agung merupakan tugas esensial gereja karena tugas ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada gereja sebelum ia terangkat ke surga. Gereja harus bertanggung jawab untuk pergi memberitakan Injil, sebab keselamatan hanya diperoleh di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan bahwa hanya Dia jalan satu-satunya yang bisa menjamin untuk menuju hidup yang kekal. Perjumpaan orang percaya dengan Yesus Kristus harus memiliki implikasi langsung pada keberaniannya menjadi pengikut Kristus, dan dengan semangat yang berkobar untuk mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa. Gereja harus menjalankan perintahnya yang diproklamasikan di dalam Matius 26 ayat 18-20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dengan konsep pelayanan misi yang jelas dalam mengorganisir misi yang akan dijalankan. Adanya konsep yang jelas tentang pelayanan misi akan mencapai kelancaran dalam mewujudkan misi tersebut. Seiring bergulirnya waktu dan bergantinya zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat perkembangannya, konsep pelayanan misi terus mengalami dinamika. Konsep ini tentu harus dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar pelaksanaan misi gereja atau misi Kristen dapat berjalan secara efektif dan efisien, berkenaan dengan upaya mewujudkan amanat agung. Alkitab memberikan catatan-catatan penting tentang pergerakan gereja mula-mula pada abad pertama dalam meresponi tugas ini. Salah satunya gereja mula-mula yang termasuk berhasil menjalankan amanat agung tersebut adalah gereja Antiokhia. Gereja Antiokhia menjadi salah satu organisasi gereja dan memiliki strategi yang baik untuk melakukan misi dari Allah, baik dari penggalangan atau pemberian dana misi maupun pengutusan misionaris-misionaris ke berbagai daerah. Gereja Antiokhia merupakan gereja misioner dan merupakan pusat misi pertama di dunia yang telah mempunyai beban penginjilan untuk semua bangsa. Para murid adalah saksi mata kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka diperintahkan untuk menyampaikan karya penyelamatan Allah itu kepada semua orang. Pada awalnya, para murid tidak langsung melaksanakan amanat itu secara terang-terangan. Ada rasa khawatir, bahkan mereka akan mengalami peristiwa seperti Yesus mengingat mereka adalah muridnya
Yesus memahami hal itu sehingga ia berpesan kepada para murid agar tidak meninggalkan Yerusalem. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat. Para murid berkumpul di loteng di sebuah rumah dengan pintu dan jendela tertutup. Mereka berpuasa dan bertekun dalam doa. Baru setelah menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka dengan penuh keberanian pergi memberitakan Injil di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria hingga sampai ke ujung bumi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Mereka mewartakan kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menembus manusia yang berdosa agar tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tugas pewartaan Injil ini menjadi misi yang diemban oleh segenap orang percaya hingga masa kini. Sebagai pengikut Yesus Kristus, setiap orang Kristen dipanggil untuk pergi memberitakan kabar baik tentang Yesus. Pemberitaan kabar baik harus dilandasi rasa damai dan kasih, bukan paksaan, bukan ancaman, bukan untuk mengkristenkan orang lain. Pewartaan kabar baik bertujuan untuk menceritakan kasih Allah yang diwujudkan melalui pengorbanan Kristus. Pewartaan kabar baik harus dilakukan dengan bijaksana, tidak membabi buta. Pewartaan kabar baik harus disertai oleh tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Pewartaan kabar baik harus memperhatikan konteks masyarakat yang akan menerima pewartaan. Makna perintah agung Yesus Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus merupakan perintah Yesus kepada murid-muridnya. Seorang murid mendengar dan melakukan setiap ajaran dan perintah gurunya. Kita perlu memahami makna perintah agung Yesus agar dapat melaksanakannya dengan baik. Pemuritan adalah belajar. Tuhan Yesus dan para rasul menggunakan istilah murid untuk menyebut orang percaya. Tugas seorang murid adalah belajar. Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memuridkan semua bangsa dengan cara mengajar. Kata Yesus, ajarlah mereka. Para rasul itu tidak saja mengajar, beberapa juga menuliskan apa yang mereka lihat dan dengar. Sehingga tulisan itu tetap ada hingga saat ini dan kita masih dapat mengajar serta mempelajari ajaran Yesus. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah cukup. Saat mati pasti masuk surga. Cuma itu. Hidup menurut firman Tuhan, Yesus tidak hanya memerintahkan para rasul mengajar orang lain, tetapi juga melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Alkitab mencatat bahwa para murid Yesus belajar memahami ajaran Yesus dan melakukan ajaran itu. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 disebutkan pengikut Kristus mengungkapkan bahwa para murid tidak sekedar menyembah Yesus, tetapi juga menunjukkan cara hidup sesuai pengajaran Tuhan Yesus. Memuridkan orang lain, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, meninggalkan tempat mereka, dan meninggalkan egonya. Dulu mereka menganggap keselamatan hanya milik orang Yahudi. Kini menjadi murid Yesus adalah hak semua orang. Seorang murid Kristus sejati tidak akan lari dari tugas pemuridan dan memperkenalkan Yesus serta membimbing orang itu agar bertumbuh imannya. Cara-cara memuridkan, Yesus menggunakan metode pemuridan untuk menciptakan generasi penerus yang mampu dan berkualitas dalam pemahaman iman dan sikap hidupnya. Pemuridan sebagai sebuah proses tidak sebatas mengajar atau membimbing, melainkan meliputi pemilihan, persekutuan, pengabdian, pemberian diri, peragaan, pendelegasian, pengawasan, dan multiplikasi atau melipat gandakan. Pemuridan merupakan proses yang berkesinambungan dalam Perjanjian Lama.
Pemburitan sebagai sebuah proses dapat dilihat melalui pemburitan Elisa oleh Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Apakah bentuk pemburitan saat ini sama seperti pemburitan pada masa Alkitab? Pada dasarnya pedomannya sama, metode pelaksanaannya saja yang berbeda, menyesuaikan konteks gereja masing-masing. Gereja dapat membentuk komunitas-komunitas menurut minat dan bakat. Gereja dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam memperkenalkan kasih Allah kepada jemaat dalam komunitas-komunitas tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jikalau anak didik Pak Guru ada mau bertanya atau kurang jelas, bisa video ini diulangi kembali di rumah. Demikianlah, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.